Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, maka terlebih dahulu kita berdoa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh siswi yang bernama Siti Maisyarah. Marilah teman-teman sebelum pembelajaran dimulai berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan mengabsen ya Rahman Al-Mas'ud, Siti Maisyarah, Hadir. Wais Al-Qorni, Hadir. Santi Diana Putri, Fandi, Hadir. Komailia, Hadir Pak. Mahmudi. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, maka terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebanggaan kita bersama, yaitu Sayonara. Ya, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Ya, baik, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang perilaku mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Yang menjadi pembahasan kita adalah Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait. Dalam pembelajaran ini kita mempunyai tujuan peserta didik dapat menyebutkan pengertian dan makanan yang halal dan yang haram. Ini menjadi subbahasan kita kali ini, karena kita sebagai umat muslim harus tahu mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Maka untuk lebih jelasnya, mari kita simak pelajaran kali ini. Ya, kita akan membahas tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Apa saja? Ya, silakan kalian simak. Ya, Islam memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik dan bergizi. Ini kita sebagai umat muslim harus bisa memilih dan menentukan mana makanan yang baik untuk kita konsumsi. Jadi inilah peta konsep yang akan menjadi bahasan kita adalah surat An-Nahl ayat 114. Membaca, menghafal, nanti kita list satu persatu. Ada yang hafal enggak surat An-Nahl ayat 114? Belum Pak. Belum ya, belum. Kalau belum, Bapak tampilkan. Sudah jelas enggak? Jelas. Ya, silakan siswi yang bernama Siti Maisyarah untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, luar biasa. Jadi inilah Quran Surat An-Nahl ayat 114 yang akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal. Coba dibaca artinya. Wahai Al-Qorni. Artinya, maka makan layak halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembahkan kepadanya. Ya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu menyembah kepadanya. Jadi Allah itu sudah memberikan batasan-batasan mana makanan dan minuman yang halal dan makanan dan minuman yang Haram. haram.
semuanya ada batasan-batasan. Ya. Nah, inilah hadis terkait yang membahas tentang makan dan minuman yang halal dan yang haram. Lanjut. Ya. Jadi tugas kalian nanti akan menghafalkan ayat Quran surat An-Nahl ayat 114 dan hadis yang sudah dipelajari. Ya. Cara menghafal dengan baik adalah dengan membaca berulang-ulang biar kalian cepat hafal, cepat paham, maka kemudian harus dibaca secara berulang-ulang. Ulangi bacaan yang belum mampu dihafal dengan baik hingga benar-benar hafal ya. Ini nanti tugas kalian untuk menghafal. Ya. Kita setelah hafal, setelah memahami Quran surat An-Nahl ayat 114, maka kemudian kita akan membahas tentang kandungan suratnya. Apa saja yang dijelaskan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 114? Dibaca Siti Maisarah. Yang pertama, Allah menyuruh kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal lagi baik dan rezeki yang diberikan Allah SWT kepada mereka. Allah menyuruh kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi Islam itu mengajarkan bagaimana kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah. Karena dalam Islam itu ada batasan-batasannya, ada makanan halal dan makanan haram. Lanjut. Silakan Khomailiyah dibaca. Makanan dan minuman yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan minum. Ya, makanan yang bagaimana? Makanan dan minuman yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama dan dimakan dan juga diminum. Jadi ada batasan-batasan dalam agama itu dijelaskan. Kalau ini masuk kategori minuman yang halal, kalau yang seperti ini jenis minuman yang diharamkan, misalnya nanti akan saya tampilkan di layar. Kalian nanti bisa menyebutkan. Lanjut. Kemudian untuk selanjutnya, silakan Luqman Al-Rasul dibaca. Makanan dan minuman yang baik ialah makanan dan minuman yang diberikan untuk dimakan atau diminum berdasarkan ilmu. Ya, makanan dan minuman yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan atau diminum berdasarkan ilmu kesehatan. Jadi harus memperhatikan apakah makanan itu dikonsumsi sehat untuk tubuh kita atau justru malah memudaratkan. Makanya kita ini harus pinter-pinter memilih dan memilah mana makanan yang dapat menyehatkan kita. Apalagi musim penghujan seperti sekarang, yang rentan itu adalah muntaber, ya. Makanya harus hati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Kemudian yang selanjutnya, Mahmudi dibaca. Makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Ya, makanan yang halal lagi baik ialah yang diperintahkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Karena memang di dalam Islam itu ada makanan-makanan yang halal, ada makanan-makanan yang haram. Dalam kandungan hadis, yang pertama dalam konsumsi makanan dan minuman haruslah berhati-hati. Kita harus berhati-hati ya, biar kita ini tidak cenderung mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa makanan dan minuman itu benar-benar baik, halal dan benar. Kita harus tahu batasan-batasan mana makanan yang halal dan yang haram karena substansi barangnya adalah haram. Contoh misalnya seperti halnya ular, karena memang substansi daripada barangnya itu haram untuk dikonsumsi. Nanti saya akan memberikan penjelasan tentang apakah ini masuk kategori haram ataupun masuk kategori halal. Nanti kalian akan saya tampilkan tugas kalian untuk menyebutkan. Silahkan nanti kalian mendiskusikan kenapa ini dihalalkan dan kenapa ini diharamkan. Ya, nanti kita bentuk 3 kelompok untuk berdiskusi. Lanjut.
Ya. Silakan Siti Maisarah dibaca. Allah memerintahkan manusia mengonsumsi makanan dan minuman halal untuk kepentingan manusia itu sendiri. Makanan yang halal dan baik dapat menyehatkan tubuh manusia. Makanan bergizi harus memenuhi fungsi memenuhi kepuasan jiwa, memberi rasa kenyang, memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa, memenuhi fungsi fisiologi, memberikan tenaga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel-sel baru. Ya. Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman halal untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sekarang tugas kalian untuk menentukan, memilih apakah ini jenis makanan yang halal maupun jenis makanan yang haram. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kenapa ini diharamkan dan kenapa itu diharamkan? Coba. Ini gambar apa? Gambar sapi. Gambar sapi atau kambing. Apakah daging sapi dan kambing itu halal atau haram dikonsumsi? Halal. Nah, nanti kenapa halal, kenapa haram? Misalnya ada yang menjawab halal, ada yang menjawab haram. Nanti kalian di diskusi kelompok nanti harus memberikan jawaban-jawaban yang rasional sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Lanjut. Apakah ini termasuk jenis minuman yang halal atau haram? Halal. Ya, apa itu gambarnya? Memabukkan. Ya, bir. Itu bir ya. Ya. Kenapa bir itu diharamkan misalnya? Kenapa bir itu halal misalnya? Kalau ada yang menjawab halal, kalau ada yang menjawab haram misalnya, berikan alasan-alasan yang cukup masuk akal. Kenapa bir itu diharamkan misalnya? Sebabnya kenapa? Ya, lanjut. Ya, itu apa? Gimana apa itu? Babi. Ya. Apakah babi ini termasuk jenis makanan yang diharamkan atau dihalalkan? Ya. Ya, nanti berikan jawabannya di tempat kerja yang sudah kalian ada di mejanya kalian. Ya. Apakah jenis minuman ini halal atau haram? Halal. Apa itu namanya? Teh pucuk. Ya, ini adalah minuman yang cukup familiar dengan cukup familiar dengan kalian itu ya. Ya, Pak. Lanjut. Kalau ini halal atau haram? Halal. Ya, apa itu? Daging kambing, Pak. Ya, kambing. Itu apakah jenis minuman yang halal atau haram? Halal. Ya. Nanti berikan jawabannya kenapa ini halal, kenapa ini haram, nanti diskusikan. Ya, Pak. Ya, kalau itu apakah jenis makanan yang halal atau haram? Haram. Apa itu namanya? Kambing. Ya, semuanya tahu ya. Kalau ini apakah termasuk jenis minuman yang halal atau haram? Haram. Ya. Lanjut. Ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi tambahnya ilmu yang bermanfaat dan berkah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan doa bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh siswi yang bernama Siti Maisarah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani hukman wa imama. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.